Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol tipis mengenai voli Indonesia. Kita akan membahas atau mengupas mengenai Proliga lah ya. Karena apa? Ini kan PBVSI itu sudah memberikan pengumuman resmi mengenai jadwal lengkap untuk Proliga tahun 2026 nanti. Teman-teman pasti sudah tahu lah ya, karena infonya itu kan sudah beredar dengan sangat luas dan sudah diposting di akun Instagram Moji mengenai jadwal lengkap untuk Proliga tahun 2026 nanti. Nah, ada beberapa mungkin dari para volley-mania, para fans volley Indonesia di kawasan Jabodetabek mengenai jadwal lengkap untuk Proliga tahun 2026 nanti yang sudah diputuskan oleh PBVSI. Karena apa? Tidak ada satupun pertandingan untuk Proliga tahun 2026 nanti yang akan diselenggarakan di Jakarta. Jadi semua pertandingan itu diselenggarakan oleh PBVSI di luar Jabodetabek. Itu artinya kesempatan bagi para volley-mania di kawasan Jabodetabek untuk menyaksikan pertandingan Proliga 2026 itu akan semakin berat lagi. Sebenarnya para fans volley Indonesia itu kan tetap bisa kok untuk menyaksikan pertandingan Proliga tahun 2026, tapi memang effortnya dan juga biayanya itu kan akan sangat berat. Karena apa? Mereka harus datang ke daerah yang sudah ditetapkan atau sudah ditunjuk oleh PBVSI untuk menjadi tuan rumah dari babak reguler sampai babak final four dan juga babak grand final Proliga tahun 2026 nanti. Ya, meskipun mungkin mengecewakan bagi para fans volley yang ada di kawasan Jabodetabek, tapi mereka kan tetap harus legowo, harus ikhlas, harus menerima karena ini kan sudah menjadi keputusan dari PBVSI. Nah, ini adalah jadwal lengkap dari babak reguler, babak final four dan juga babak grand final untuk Proliga tahun 2026 nanti. Jadi PBVSI itu akan membuka Proliga tahun 2026 itu di Pontianak pada tanggal 8 sampai 11 Januari tahun 2026 nanti, dan yang menjadi tuan rumah itu adalah Jakarta Bayangkara Presisi. Kalau kita bicara tentang Pontianak atau Kalimantan Barat lah ya, ini memang bisa dikatakan sebuah daerah yang rising star karena dalam beberapa waktu terakhir itu kan cukup sering menjadi tuan rumah penyelenggaraan event termasuk untuk Kapolri Cup. Selain itu juga Jakarta Bayangkara Presisi itu kan pernah menjalani training camp di Pontianak. Nah, setelah dari Pontianak, PBVSI itu akan menyelenggarakan babak reguler ke Medan pada tanggal 15 sampai 18 Januari tahun 2026 nanti. Nah, yang akan menjadi tuan rumah itu adalah Sumut Falcon. Yang kita ketahui Sumut Falcon ini kan tim pindahan dari Jogja Falcon. Tapi untuk tahun 2026 sendiri itu kan Falcon itu ada dua, di sektor putri ada, di sektor putra itu ada Medan Falcon, Tirta Bagasasi. Setelah dari Medan, seri reguler itu akan bergeser atau akan berpindah ke Bandung pada tanggal 22 sampai 25 Januari, dan yang akan menjadi tuan rumah itu adalah Bandung BJB Tanda Mata. Setelah itu seri reguler itu akan dilanjutkan ke Gresik pada tanggal 29 Januari sampai 1 Februari tahun 2026, dan yang menjadi tuan rumah itu adalah Gresik Petrokimia. Babak reguler dari Proliga 2026 itu akan dilanjutkan ke Malang pada tanggal 5 sampai 8 Januari, dan yang menjadi tuan rumah itu adalah Jakarta Pertamina Enduro. Setelah itu seri penutup dari fase reguler itu akan diselenggarakan di Bojonegoro pada tanggal 12 sampai 15 Februari 2026, dan yang menjadi tuan rumah itu adalah Surabaya Samator. Nah, setelah menyelesaikan seri reguler, tentu saja Proliga tahun 2026 itu akan memasuki babak final four. Sekali lagi ya teman-teman, untuk di kawasan Jabodetabek tidak ada satupun pertandingan yang akan diselenggarakan di kawasan Jabodetabek. Karena dari 3 seri untuk Final Four Proliga 2026 itu semuanya itu diselenggarakan di luar Jakarta. PBVSI sendiri itu memutuskan untuk menggelar seri pertama dari Final Four itu di Surabaya pada tanggal 3 sampai 5 April tahun 2026 nanti. Setelah itu babak Final Four itu akan dilanjutkan atau akan diteruskan di Semarang pada tanggal 10 sampai 12 April, dan setelah itu seri penutup dari Final Four itu akan diselenggarakan di Solo pada tanggal 17 sampai 19 April tahun 2026 besok. Nah, ini untuk partai pamungkas atau partai terakhir atau grand final untuk Proliga 2026 itu lagi-lagi itu akan diselenggarakan di Jogja. Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi Jogja, dan juga ini merupakan sebuah quote and quote rutinitas yang diberikan oleh PBVSI. Karena apa? Kita ketahui bahwa
Gor Among Rogo di Jogja itu kan sudah cukup sering menjadi tempat atau ditunjuk sebagai lokasi untuk penyelenggaraan final Proliga. Kemarin kan ketika Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara Proliga 2025 itu kan juga pertandingannya itu diselenggarakan di Gor Among Rogo, begitu juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, pertanyaannya menjadi gini, kenapa kok Jakarta itu tidak menjadi lokasi pertandingan untuk Proliga tahun 2026 besok, padahal kita ketahui bahwa klub-klub yang bertanding di Proliga itu kan membawa embel-embel nama Jakarta. Kita ambil contoh Jakarta Bayangkara Presisi, kemudian Jakarta Lavani, kemudian Jakarta Pertamina Enduro, dan lain sebagainya. Menurut saya, dan mungkin banyak volley-mania yang setuju, boleh tidak setuju nggak apa-apa, kita diskusi sehat aja. Ada beberapa alasan. Yang pertama, mungkin ini bagian dari upaya untuk mendekatkan volley ke daerah-daerah lain. Karena apa? Ya biar tidak Jakarta sentris, biar saudara-saudara kita di berbagai daerah itu juga bisa merasakan keseruan dari Proliga. Alasan lainnya itu mungkin dari faktor biaya. Karena apa? Harus diakui memang untuk di kawasan Jakarta sendiri lah ya, itu kan venue itu kan memang ada banyak yang sangat proper atau sangat layak untuk menjadi tempat penyelenggaraan Proliga. Bahkan termasuk untuk cabur lain seperti bulu tangkis dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menjadi atau yang harus digarisbawahi adalah biaya sewa untuk menyewa lokasi atau venue itu kan tidak murah tuh, pasti mengeluarkan biaya yang sangat banyak, dan mungkin hal itu akan membebani klub yang ingin menjadikan sebuah venue di Jakarta sebagai lokasi atau sebagai tuan rumah untuk Proliga 2026 nanti. Begitu juga dengan kenapa kok PBVSI itu tidak menjadikan Indonesia Arena itu sebagai lokasi untuk final Proliga, padahal terakhir kali itu kan Indonesia Arena menjadi venue final itu kan ketika Jakarta Bayangkara Presisi itu menjadi juara. Saat itu kan kita bisa melihat bagaimana antusiasme yang sangat luar biasa dari para volley-mania, kemudian juga penampilan yang sangat istimewa dari para pemain Jakarta Bayangkara Presisi. Salah satunya adalah Nomori Keta yang wah gacor banget saat itu penampilannya di Indonesia Arena. Nah, kalau kita bicara kenapa kok Indonesia Arena tidak menjadi lokasi final, ya mungkin ini dugaan saya pribadi lah ya, dan mungkin benar bisa enggak. Hal itu berkaitan dengan biaya sewa. Karena apa? Untuk menyewa Indonesia Arena itu kan memang nominalnya atau angkanya itu kan tidak sedikit, sangat besar, dan ya mungkin sekali lagi itu membebani para klub atau membebani PBVSI lah ya dalam hal ini, karena untuk Final Four sampai final itu kan yang menjadi tuan rumah itu adalah PBVSI. Nah, ini adalah biaya sewa atau nominal yang harus dikeluarkan oleh PBVSI ketika ingin menjadikan Indonesia Arena itu sebagai lokasi final Proliga. Jadi ini saya ambilkan datanya lah ya. Ternyata untuk menyewa Indonesia Arena itu dalam sehari itu angkanya mencapai 700 sampai 750 juta rupiah. Nominal itu, angka itu juga belum termasuk dengan loading. Jadi kalau dengan loading ada biaya tambahan lain. Nah, tentu saja ini angka yang sangat besar, angka yang sangat jumbo, dan mungkin hal itu yang menjadi pertimbangan bagi PBVSI. Kalau kita bandingkan dengan misalnya Istora itu kalau dari referensi yang saya baca itu memang biaya sewanya itu jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Indonesia Arena. Jadi biaya sewa untuk Istora Senayan Jakarta itu 350 jutaan rupiah sehari. Dengan angka itu ya mungkin cukup masuk akal ketika PBVSI itu memilih Gor Among-Rogo. Karena apa? Biaya sewa untuk Gor Among-Rogo itu kan memang sangat terjangkau, jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Istora Senayan ataupun dengan Indonesia Arena. Nah, ini adalah datanya, saya ambilkan dari situs resmi di Pemprov Jogja. Jadi, untuk biaya sewa di Gor Among-Rogo itu untuk hariannya itu adalah 20 juta rupiah sehari. Kemudian untuk persiapan event itu biayanya itu tambah 1,5 juta rupiah untuk sehari. Kemudian untuk parkir itu 6 juta rupiah untuk sehari. Nah, itu artinya ya dari segi pembiayaan untuk final itu kan sangat jomplang, sangat berbeda jauh jika diselenggarakan di Indonesia Arena atau di Istora dengan di Gor Among-Rogo. Ya mungkin sekali lagi itu yang menjadi alasan atau menjadi dasar bagi PBVSI untuk menyelenggarakan Grand Final Proliga lagi-lagi di Gor Among-Rogo.
Ya, sekali lagi untuk para fans voli Indonesia yang ada di kawasan Jabodetabek, perlu bersabar, entah sampai kapan PBVSI itu akan menggelar final di Jakarta. Begitu juga kita akan menunggu klub mana yang akan di kemudian hari akan menjadikan venue di Jakarta itu sebagai tuan rumah atau sebagai kandang mereka. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, kita doakan agar timnas Indonesia itu besok bisa juara SEA Games 2025 dan juga voli Indonesia itu semakin baik ya. Oke, makasih teman-teman semua.